Hai, teman-teman. Kalian pasti tahu Indonesia itu negara yang sangat indah, kan? Ribuan pulau dengan alam yang mempesona. Tapi tahukah kalian, di balik keindahan itu, ada kekuatan besar yang sudah ada sejak zaman dulu, yaitu gunung berapi. Gunung berapi ini adalah bukti kalau bumi kita ini hidup dan terus bergerak. Nah, pernah nggak kalian kepikiran, sebenarnya gunung berapi itu asalnya dari mana ya? Sesuai namanya, gunung berapi pasti ada apinya. Tapi api di sini bukan api biasa. Loh, api ini namanya magma, yaitu batu yang sangat panas dan mencair di dalam perut bumi. Magma ini nggak diam saja, tapi terus bergerak dan mencari jalan keluar ke permukaan bumi. Nah, pergerakan magma inilah yang jadi rahasia dari terciptanya gunung berapi. Kita cari tahu tentang asal-usul gunung berapi, bukan cuma untuk memuaskan rasa ingin tahu saja ya. Lebih penting lagi, pengetahuan ini bisa membantu kita untuk hidup berdampingan dengan gunung berapi. Kalau kita paham bagaimana mereka terbentuk, kita bisa tahu tanda-tanda alam, memperkirakan bahaya, dan melindungi diri dari letusan gunung berapi. Coba bayangkan bumi kita ini seperti telur rebus yang dibelah jadi dua. Bagian luarnya yang tipis, itu namanya kerak bumi. Di bawahnya ada lapisan yang disebut mantel bumi, isinya batuan panas yang terus bergerak. Nah, yang paling dalam itu intinya bumi, suhunya panas sekali. Karena mantel bumi ini terus bergerak, tercipta tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini mendorong magma, yaitu batuan cair di dalam mantel bumi, untuk mencari jalan keluar. Magma ini akan mencari tempat yang lemah di kerak bumi, seperti retakan atau patahan. Begitu magma menemukan celah, dia akan menerobos keluar ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ini yang kita sebut letusan gunung berapi. Nah, material yang keluar saat letusan, seperti lava, abu vulkanik dan gas, akan menumpuk di sekitar lubang keluarnya magma. Lama-kelamaan, tumpukan ini akan membentuk kerucut yang kita kenal sebagai gunung berapi. Proses pembentukan gunung berapi ini bisa makan waktu ribuan bahkan jutaan tahun loh. Ada gunung berapi yang terbentuk dengan cepat karena letusan yang besar, tapi ada juga yang terbentuk perlahan-lahan karena letusannya kecil-kecil. Indonesia itu terletak di daerah yang disebut cincin api Pasifik, makanya punya banyak gunung berapi aktif, lebih dari 120. Dua di antaranya yang terkenal, Gunung Merapi dan Gunung Krakatau, punya sejarah letusan yang dahsyat dan mengerikan. Gunung Merapi, sesuai namanya, adalah gunung yang sangat aktif. Letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung Merapi sudah sering meletus sejak dulu kala. Letusan besarnya di tahun 2010 memaksa banyak orang untuk mengungsi dan memakan korban jiwa. Beda dengan Merapi yang sering meletus, Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda terkenal dengan letusannya yang sangat dahsyat di tahun 1883. Letusan Krakatau ini tercatat sebagai salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Suaranya terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya, dan abunya sampai menutupi langit di berbagai belahan dunia. Letusan gunung berapi itu kejadian alam yang luar biasa, tapi juga mengerikan. Di balik keindahannya, ada kekuatan yang bisa menghancurkan dan membawa dampak besar bagi kehidupan. Dampak letusan gunung berapi bisa macam-macam, mulai dari kerusakan langsung karena aliran lava dan awan panas, sampai dampak jangka panjang seperti perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Awan panas itu sendiri berisi gas panas dan material vulkanik yang bisa meluncur dengan cepat menuruni lereng gunung, membakar dan mengubur apapun yang dilewatinya. Selain awan panas, letusan gunung berapi juga bisa menyebabkan bencana lain seperti tanah longsor, banjir bandang, dan tsunami. Material vulkanik yang menumpuk di lereng gunung bisa longsor dan menyebabkan kerusakan parah. Abu vulkanik yang terlontar ke udara juga bisa mengganggu penerbangan, mencemari sumber air, dan Mr. ke Pars. Kita memang tidak bisa mencegah gunung berapi untuk meletus. Tapi, kita bisa mengurangi dampaknya dengan mengenali tanda-tanda bahaya dan melakukan mitigasi bencana. Biasanya, sebelum meletus besar, gunung berapi akan menunjukkan tanda-tanda seperti gempa vulkanik yang semakin sering, bentuk gunung yang berubah, suhu tanah yang meningkat, dan perubahan gas yang keluar dari kawah. Oleh karena itu, gunung berapi harus selalu dipantau untuk mendeteksi tanda-tanda ini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Upaya mitigasi bencana letusan gunung berapi sendiri bisa berupa pemetaan daerah bahaya,
pengembangan sistem peringatan dini, hingga edukasi dan simulasi bencana kepada masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat penting dalam upaya mitigasi bencana. Abu vulkanik, material halus seperti bubuk yang keluar saat gunung meletus, sering dianggap sebagai ancaman. Memang, abu vulkanik bisa mengganggu pernapasan, merusak mesin, dan mencemari sumber air. Tapi, di balik itu semua, abu vulkanik punya manfaat yang luar biasa loh. Kandungan mineral yang banyak dalam abu vulkanik membuatnya jadi pupuk alami yang bagus untuk tanah. Tanah vulkanik yang subur ini menjadi alasan kenapa banyak orang tinggal di sekitar gunung berapi. Selain untuk pertanian, abu vulkanik juga dipakai dalam berbagai industri, seperti konstruksi, kosmetik, dan pengobatan. Dalam jangka panjang, abu vulkanik yang mengendap di lautan bisa meningkatkan produktivitas laut dan mendukung kehidupan di laut. Letusan gunung berapi tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga bisa memengaruhi iklim global loh. Ini karena material vulkanik yang terlontar ke atmosfer bisa memengaruhi keseimbangan panas matahari di bumi. Gas vulkanik seperti sulfur dioksida, ketika mencapai lapisan atmosfer atas, akan bereaksi dengan air dan membentuk aerosol sulfat. Aerosol ini memantulkan sebagian sinar matahari kembali keluar angkasa, sehingga suhu bumi bisa turun. Efek pendinginan ini bisa berlangsung selama beberapa tahun setelah letusan besar. Walaupun begitu, gunung berapi juga melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang bisa membuat bumi semakin panas. Untungnya, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan gunung berapi jauh lebih kecil dibandingkan emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia. Gunung berapi memang menyimpan risiko, tapi dia juga punya daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya yang luar biasa, kawahnya yang mengeluarkan asap, dan sumber air panas vulkanik menjadi daya tarik wisata yang memikat. Banyak gunung berapi di Indonesia yang sudah dijadikan tempat wisata. Mendaki gunung, wisata kawah, dan pemandian air panas vulkanik adalah beberapa contoh aktivitas wisata yang populer. Tapi ingat ya, wisata gunung berapi harus dilakukan dengan hati-hati. Patuhi peraturan dan arahan dari petugas, persiapkan diri dengan baik, dan jangan memaksakan diri. Itu kunci untuk menikmati keindahan gunung berapi dengan aman. Letusan gunung berapi memang bisa menghancurkan, tapi juga meninggalkan jejak sejarah dan budaya yang berharga loh. Reruntuhan kota Pompei dan Herculaneum yang terkubur abu vulkanik Gunung Vesuvius menjadi bukti betapa dahsyatnya letusan gunung berapi di masa lalu. Di Indonesia sendiri, letusan Gunung Merapi dan Gunung Krakatau juga meninggalkan jejak arkeologi yang menarik. Candi Borobudur, salah satu situs warisan dunia UNESCO, pernah terkubur abu vulkanik Gunung Merapi. Sementara itu, letusan Krakatau pada tahun 1883 meninggalkan kaldera besar yang sekarang jadi habitat bagi tumbuhan dan hewan. Mempelajari peninggalan arkeologi dari letusan gunung berapi memberi kita wawasan berharga tentang kehidupan masyarakat di masa lalu, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan vulkanik, dan bagaimana letusan gunung berapi telah membentuk sejarah peradaban manusia. Perkembangan teknologi sangat membantu kita dalam memahami dan memperkirakan aktivitas gunung berapi. Peralatan canggih seperti seismometer, GPS, dan spektrometer digunakan untuk memantau berbagai parameter gunung berapi secara langsung. Seismometer mendeteksi getaran tanah yang menandakan pergerakan magma di dalam gunung berapi. GPS dipakai untuk mengukur perubahan bentuk tanah yang terjadi akibat tekanan magma. Sedangkan spektrometer menganalisis komposisi gas vulkanik yang bisa menunjukkan perubahan aktivitas gunung berapi. Data yang dikumpulkan dari berbagai peralatan ini dianalisis oleh para ahli vulkanologi untuk memperkirakan kemungkinan letusan dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Meskipun prediksi letusan gunung berapi masih belum sempurna, teknologi terus berkembang untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan prediksi. Gunung berapi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Kehadiran mereka telah membentuk lanskap, budaya, dan sejarah bangsa. Walaupun berpotensi bahaya, gunung berapi juga memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Hidup berdampingan dengan gunung berapi adalah keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Kunci untuk hidup harmonis dengan alam adalah dengan memahami karakteristiknya,
menghormati kekuatannya, dan hidup selaras dengannya. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana, mengembangkan teknologi pemantauan dan prediksi yang lebih canggih, dan terus mengkaji kearifan lokal dalam menghadapi bencana, kita dapat meminimalisir risiko dan hidup berdampingan dengan gunung berapi secara harmonis.